Sayangnya cuma satu penerangan doang ya. Oh, itu berapa tingkat tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10. Kayaknya udah rata aja deh. Ini udah deh. Ini udah. Berangkat. Katanya mau beli itu fresh care. Iya harus mau fresh care ya. Tadi maunya punya apa itu? Banyak spot foto di Bandung dan ini penting, tapi banyak yang tidak tahu karena ada tulisan D warna biru, D warna kuning, dan D warna hijau Bandung. Para peserta konferensi Asia Afrika 109. Dan ini salah satu jalan yang populer di Bandung, Jalan Asia Afrika. Sepanjang Jalan Asia Afrika ini banyak batu-batu yang bundar di trotoar. Ini bukan tahu bulat atau cilok ya, tapi nama-nama negara. Bapak, Ibu, Teteh bisa keliling kota Bandung pakai sepeda. Ini sepeda yang bisa disewa 1.001 jam. Ini 1.001 jam. Daftarnya, infonya di sini. Oseh. Bike on the street, everybody happy. Kalau tidak happy, tidak everybody. Ya. Antar pos sosial media zaman dulu. Kalau zaman dulu mah surat, paket, bingkisan, itu dikirimnya pakai kuda. Setiap 5 pal ada tempat ganti kuda, kasih minum kuda atau kandang kuda. Ini dulu. Dulu kandang kuda, sekarang kandang mobil ya, banyak mobil. Jebakan dulu. Dan di sini pernah ada penjara sel nomor 5 Blok F itu yang dipakai untuk menghukumnya Bapak Soekarno. 15 meter sana ada patung yang lagi butuh. Dan itu banyak artikel tentang Bapak Soekarno. Pernah di Bandung, sekolah di Bandung, jadi arsitek, biro insinyur kantornya, dan juga aktivis ya. Dari arah kiri, dari arah Pasar Baru, tapi pasarnya sudah lama, suka disebut baru, namanya Jalan ABC, dan itu tidak ada kaitannya sama batu baterai, sama kopi ya. ABC itu kepanjangan dari Arab, Bumi Putra, dan Cina ya, kalau ABC ya. Jadi daerah hunian orang-orang Asia ya, dulu belum ada Indonesia. Gerbang Ibu kalau mau cari barang antik Pak, sebelah kiri barang elektronik dan listrik lantai 3 ya, untuk kafe atau juga hotel ya. Setiap kota pasti ada jalan yang populer. Kalau Yogyakarta Jalan Malioboro, kalau Bandung Jalan Braga, panjangnya 700 meter, semuanya menarik. Tempat foto, tempat nongkrong, bahkan kafe-kafenya ada showcase. Contohnya mantan Gubernur Jawa Barat, Jabarano, kafenya Ahmad Dhani, jurnalisa juga ya, atau Rumah Hatuning sebelah kanan. Kadang-kadang ada Mbak Kuntinya juga, sebelah kanan Rumah Hantu ya. Tiramisu ya, atau juga ada toko tai lalat, tapi pakai es tai lalat.
ya. Atau juga di sini, di depan ya, kafenya Ahmad Dhani. Atau di sini ada toko yang pertama kali di Bandung di Jalan Braga tahun 1894. Dan banyak jalan-jalan sore JJS ngintipin etalase, lihat lagi model-model yang terbaru zaman Belanda. Noni orang Belanda dulu jalan-jalan sore, artinya ngintip etalase. Kalau lagi model di Paris, model di Bandung. Kalau lagi tren di Paris, tren di Bandung. Maka ada istilah Paris Van Java ya. Di sini juga bukan hanya jalan-jalan, tapi banyak yang foto-foto, model foto, ya foto model ada, atau yang hendak preweddingan, cari tempat yang kelihatannya romantis. Kalau Sabtu dan Minggu ini ditutup siang dan malam, ya. Bahkan orang nomor 1 di Jawa Barat, jalan-jalannya di sini, beli es krimnya di sini, ya. Antri kalau beli es krim. Tapi anehnya kalau sudah dapat es krim tidak langsung dimakan. Di foto dulu, di video dulu, di posting dulu, dan akhirnya banyak yang lewat kesenggol, wassalam, ya mau diambil ya gengsi aku ya. Kita belok ke sebelah kiri, ini Jalan Suniaraja, kampung halamannya pahlawan Bandung Lautan Api, Bapak Muhammad Toha, warga sini. Tapi zaman dahulu yang berjuang itu bukan hanya laki-laki, banyak juga perempuan. Tidak dikenal, kurang dikenal. Di Bandung ada kelompok pejuang perempuan namanya LASWI, dan itu singkatan dari Laskar Wanita Indonesia, bukan Laskar Wanita Idaman. Yang keidaman gitu. Patungnya sebelah kiri yang warna oranye. LASWI, Laskar Wanita Indonesia. Simpel sederhana. Ini pegang senjata, wanita zaman dulu itu jago tembak. Terang, yang ditembaknya musuh penjajah. Kalau sekarang mah yang ditembaknya cowok. Dulu perangnya sama musuh, sama penjajah. Kalau sekarang perangnya sama pelakor. Tapi tidak pakai senjata. Perang kata-kata di sosial media, dan itu pedas. Dasar pelakor. Ya. Sebelum Bapak Soekarno di penjara Banten, proses sidangnya di sini, di depan sebelah kiri. Beliau tidak pakai pengacara, menulis sendiri, membacakan sendiri pledoinya, dan itu judulnya Indonesia Menggugah. Ada Bapak Maskur, ada Bapak Gatot, Bapak Supriyadinata, dan itu rekan-rekan Bapak Soekarno. Para aktivis kalau zaman dulu, beliau ditangkap oleh orang-orang Belanda. Kita lanjutkan, Bandung Tour on Bus atau disingkat Bandos. Bapak, Ibu, Teteh, Neng, sebetulnya naik Bandos ini susah kalau Sabtu dan Minggu. Harus daftar, harus nunggu, harus di absen. Tadi mah gampang ya, jadi langsung naik aja. Artinya ini naik Bandos di weekend, di hari-hari biasa. Nah, tadi pusat kota Bandung, kalau ini kantor wali kota Bandung, ya. Ini kantor wali kota Bandung atau di orang Bandung nyebutnya Balkot, balai kota. Jadi kalau di Bandung mah nama-nama yang terlalu panjang itu suka disingkat, ya. Kayak Batagor, bakso tahu goreng, Bandos, Bandung Tour on Bus, ya. Nanti bakal ada lagi transportasi yang bakal populer, banyak yang disukai. Dan ini khusus untuk daerah Lembang, bukan di darat, tapi di atas, bukan pesawat terbang, tapi kereta gantung sebelah kanan, cable car sebelah kanan ya, tidak pakai roda karena ini bakal dijadikan bisa 1 kilo, bisa 500 kilo. Nah, kenapa ada Bandung Planning Gallery, perencanaan kota Bandung ya di masa yang akan datang? Soalnya Gubernur Jawa Barat yang sekarang merencanakan juga tentang jalan tol sebelum Pasteur yang mau ke Lembang. Jadi tidak usah macet-macetan, itu pakai jalan tol ya. Mudah-mudahan terrealisasi. Ini kan bukan rumah makan siang, makan malam, tapi ini dikenalnya Rumah Helena sebelah kiri itu. Rumah Helena ini ternyata untuk sarapan pagi, begitu pentingnya untuk makan sarapan. Teh, kopi, susu, ya, atau tahu wali, ya, atau soe rabi.
ejaan lama Soerabi Surabi ya. Kita lanjutkan Bandung Tour on Bus atau disingkat Banbos. Sebetulnya Banbos ini beda warna, beda tujuan. Kalau yang warna biru itu ke Cibaduyut, ke selatan. Yang warna pink ke Cihamplas, yang warna hijau ke Ledeng, kampus UPI ya. Yang warna kuning ke Kosambi, yang warna ungu ke Ujung Berung. Nah, yang Bapak Ibu naikin ini mah spesial, rada spesial. Kenapa? Yang selalu dipergunakan oleh Bapak Ridwan Kamil ketika ada kegiatan. Ya, ini diluncurkannya, di depannya ada tanda tangan. Nah, sebelah kanan ini salah satu taman tertua di Bandung. Ada 657 pohon, soalnya 2 hektar. Jadi 1 hektarnya 328 pohon. Tapi yang jadi misterinya di sini ada patung. Patung siapa? Kenapa patungnya ditempatkan di sini? Dan sejak kapan pula patung ini sudah ada posisinya di sini, sebelah kanan. Dan ini warga masyarakat Bandung menyebutnya patung perunggu. Ya jelas terbuatnya dari bahan logam yang kuat dari segala cuaca panas dan hujan. Tidak karatan, tidak hancur. Dibandingkan patung-patung yang lainnya sudah tidak ada ketika zaman Belanda. Ini salah satu kawasan kuliner. Kalau Bapak Ibu naik malam minggu di sini deretan motor atau untuk cari kudapan atau makanan. Apalagi kalau hari Minggu yang olahraga pagi, yang cari sarapan pagi di sini banyak. Apalagi kalau ada event atau juga ada kegiatan festival. Sebelah kanan ada Taman Saparua atau Gor Saparua. Ini aktivitas hari-hari biasa ya. Kalau belok ke sebelah kiri, kawasan pusat perbelanjaan. Tapi bukan macam toko baju atau toko pakaian. Masyarakat Bandung menyebutnya FO, Factory Outlet. Dari pabrik ada sampel produknya di display di outletnya. Jadi nyebutnya Factory Outlet. Kalau distro, distribution store, tempat pendistribusian, dan itu ada store-nya, mendisplay contohnya. Kalau belok ke sebelah kiri, ini ada mall tertua di Bandung. Mall tertua di Bandung ini ternyata misteri. Zaman dulunya banyak ibu-ibu yang cari pocongan harga, diskon ya. Tapi kalau teteh-teteh mah mencari busana yang modis, modal diskon gitu ya. Atau sale ya, atau manusia diskon. Nah, soalnya di sini juga banyak yang menggunakan rumah-rumah pada zaman Belandanya. Ada second heritage ya, atau ada Unilo, unique loh. Jadi cloth-nya itu ada unik ya di depan, heritage ya. Dan salah satu terlengkap di Bandung. Busana muslim, busana kuliah ya. Dan ini dulunya rumah-rumah yang ada di sini merupakan rumah-rumah para pegawai yang bekerja di gedung sate. Jadi para pegawai pemerintah, orang-orang Belanda menggunakan gedung sate dan membuat bangunan di sini rumah dinas ya. Kita lanjutkan Bandung Tour on Bus atau disingkat Banbos. Banbos ini bisa disewa, bisa dicharter, bisa diborong. Kalau ini reguler. Kalau dicharter itu bisa 4 jam ya. Misalnya mau dijemput di hotel kemana, ke Masjid Al-Jabar atau juga ke gedung sate atau tempat-tempat yang populer di Bandung. Pintu masuk yang kelima menuju gedung sate, museum gedung sate, taman gedung sate. Gedung sate ini dulu tidak bisa dikunjungi, tidak dipergunakan. Artinya bangunan yang besar dan tidak dipergunakan. Tahun 80-an disebut gedung sate dan sebagai kantor gubernur Jawa Barat. Di atasnya ada tusuk sate dan itu ada 6 tusuk. Artinya total biaya yang dipergunakan untuk membangun gedung sate 6 juta gulden. Satu tusuk 1 juta gulden setara 6 miliar. Atau dikali 6 berarti 36 miliar. Dan itu mahal kalau jadi endorse ya.
ternyata di bagian atas itu pavilion, ruangan, itu sebetulnya ada mesin yang besar. Itu mesin sirine. Jadi kalau zaman dulu sirine itu bukan dari ambulan, bukan dari damkar, bukan dari kendaraan polisi, tapi dari atas gedung sate. Dan suaranya bisa menjangkau sampai 60 kilo. Subang, Nagreg, Sumedang. Dan warga masyarakat yang mendengar sirine pasti mencari tempat untuk berlindung. Dan itu sebagai tanda bahaya perang atau bahaya gunung berapi, ya, atau bahaya gempa. Nah ini salah satu mungkin acara kunjungan. Jadi gedung sate ini bisa dikunjungi dan kita bisa melihat film dokumenter proses pembangunan gedung sate. Ya. Kita lanjutkan Bandung Tour on Bus. Nah, tadi saya menunjukkan tempat untuk sewa sepeda yang 1.000 1 jam. Kalau sudah menyewa dan pengen mengembalikan ke daerah mana, gitu ya, yang terdekat aja. Dan ini ada tandanya, misalnya nomor atau kotak yang warna biru. Di depan sebelah kiri ya, ada kotak biru nomor 17 ya. Dan ini untuk merekam, membuka kunci sepeda-sepeda yang di standby kan. Dan ini salah satu sekolah yang difavoritkan di Bandung, SMA 20 yang pernah jadi sekolah rintisan SPGN 2 ya, atau sekolah pendidikan guru, bukan sales promotion girl ya, tapi SPG ya, dan ini pernah dipakai untuk syutingnya film Dilan. Ini bagian depan untuk gerbang masuk, tapi si Dilannya sudah tidak sekolah. Itu serius, bukan sekarang lagi sibuk jadi supir bangga. Ini Dilan ya, Mamang Dilan ya, boleh biar lebih akrab Mang Dilan ya. Mang Dilan punten belok ke sebelah kiri Mang Dilan. Nah di sini juga banyak kuliner. Sebelah kanannya itu ada namanya nasi mandi, pakai H ya mandinya. Beda kalau pakai sampo mah, jadi mandi ala Timur Tengah. Iya mandi. Atau juga di depan sebelah kirinya ada ayam biryani Pakistan, Iran atau India ya. Ini. Atau juga di depan ada yang dikenalnya bahan bakunya dari nangka muda, kayak gudeg, kayak gorik atau gulai nangka. Dan ini gudeg Banda, karena gudeg Boga cabangnya di Jalan Banda, ada di Jalan Lombok. Di sebelahnya Bu Tete ada yang namanya bakso sultan, dan ini satu porsinya sepanci. Dan ini mempermudah banyak keringat ya, karena panas dan pedas. Itu salah satu yang bikin keringetannya ya. Bukan siapa yang bayarnya gitu ya. Sebelah kiri bakso sultan. Dan ada juga ini kalau pagi-pagi mah sinar pagi atau kopi saring atau makanan khas Pontianak rame. Karena begitu pentingnya untuk sarapan pagi, apalagi kalau Sabtu dan Minggu. Ada bahan baku daging sapi, ada juga rujak cingur ala Jawa Timuran, atau sate kakak ya, mie kocok Persib ya, atau juga ada yang dikenal dengan sebutan mie Malang. Mie Malang ini untuk para customer sama pelanggannya suka mengistilahkannya dengan sebutan mie ganteng. Mie ganteng ini yang menyajikannya kayak vokalis band Muah ya, Ariel, dan itu banyak yang minta disuapin ya, tes ya. Kali ini 500 porsi sehari, 500 mangkok bakmi sama lomi Lombok nah, karena di Jalan Lombok. Dan banyak kafe-kafe atau kedai kopi di Bandung ini pada awalnya rumahnya itu ada yang tidak dipergunakan atau tidak dihuni, dan itu kelihatannya serem dan misteri. Saya kalau mau berceritanya rada sungkan dulu mah, karena takut keliru mana rumahnya gitu ya. Nah baru 1 tahun 8 bulan diperbaiki, direnovasi, dan itu ada tulisannya
Mitosnya kalau melewati kawasan rumah tersebut malam-malam tertentu tercium bau yang membuat trauma ibu-ibu yang memiliki anak kecil. Ayah mencium bau kemenyan, bau amis, bau kembang, bau bangkai. Dan itu riwayat misterinya di Belanda ya. Sebelah kanan disebutnya rumah kentang 1908. Ini yang seberangnya baru 8 bulan, masih ada tali bekas gantung diri ya. Dan ini temboknya dulu tengah-tengah jalan punya orang Belanda, hasil rampasan perang sama mayat dan jenazah ketika peristiwa Bandung Lautan Asmara api ya. Dan di depan sebelah kanan ini ada salah satu taman tertua di Bandung. Masyarakat Bandung tahu misterinya di sini zaman dulunya. Banyak yang namanya cowok cantik. Kalau siangnya Yanto, malamnya Yanti, Yanse, dan itu kategori cowok tulang lunak. Artinya si tulangnya tidak keras, dan itu kayak depresi ya. Sebelah kiri salah satu bangunan Belanda yang tidak populer seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka. Padahal kalau di daerah Jawa, Semarang, disebutnya Lawang Sewu. Tapi bukan lawangnya ini mah yang banyaknya, tapi jendelanya yang banyak, jendela-jendela lama tua. Kenapa? Kan zaman dulu mah belum ada kipas angin, belum ada AC, jadi jendelanya dibuka sebagai sirkulasi udara. Apalagi kalau di ruangan ada yang kentut. Dan itu pasti menyuruh untuk membuka jendelanya supaya segar, bukan segar kentutnya, tapi segar ruangannya, ya, artinya hilang bau. Di sini ada mitos, ada jendela yang tidak bisa ditutup terbuka lagi, ditutup terbuka lagi. Dan itu tempat bunuh dirinya seorang siswi yang tidak direstui sama orang tuanya. Merasa putus asa bunuh diri dari lantai 2 Sinensi dan pernah dipakai untuk syutingnya film Bambu Kosong. Tahun kosong syutingnya di sana. Jangankan zaman Belanda, 4 bulan yang lalu juga peristiwa sama, tapi itu tertolong karena dia sadar ketika jatuh nahan pakai tangan, akibatnya tangan lapang. Sebelah kanan, tunggu pesawat terbang, pesawat jet terbang. F5 Tiger buatan Amerika. Saya keliru, ini bukan pesawat terbang, tapi pesawat cicing. Nah, jadi dari tahun 2012 tidak terbang, cicing saja di sana, ya, karena tidak ada mesin atau tidak ada pilot. Nah, ya. Di depan sebelah kiri ada salah satu sekolah yang terfavorit atau difavoritkan di Bandung. Soalnya di sini banyak public figure. Di antaranya ada seorang seleb, Teh Raisa, Teh Raisa. Insinyur Muhammad Ridwan Kamil semasa SMP di sini. Ya. Atau yang depan SF5 ada almarhum Pak Habibie Sultan Andara Raffi Ahmad Bapak Agus Yudhoyono. Ya. Dan ini dulunya sekolah Mulo, sekolah setara SMP, bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Murid-murid anak orang Belanda berdomisili di sini. Ini rel kereta api yang jadi batas wilayahnya ya. Di rel kereta api ini ke sini ke utara tempat tinggal orang Belanda. Kalau ke sana orang-orang Asia. Soalnya dulu belum ada Indonesia. Jadi warga masyarakat itu beraneka ragam. Ada keturunan orang Arab. Maka di Bandung ada sebutan jalan ABC. Jadi ABC itu kepanjangan dari Arab, Bumi Putra dan Cina. Ya. Dan ini juga rel kereta api menunjukkan kalau rel kereta api ini sebagai batas wilayah perang juga dulunya. Di Bandung atau di Jawa Barat ini banyak yang unik tentang kereta api. Contohnya ada stasiun tertinggi. Jadi stasiunnya di pegunungan untuk mengangkut teh dan kopi. Contohnya Ciwidey, ya, itu ada stasiun. Atau juga di Nagreg. Atau juga di Bandung ini ada jembatan kereta api tertinggi. Jadi jembatannya kereta apinya tinggi, jembatan kereta api jadi sampai di atas. Atau di Bandung ini ada yang namanya Tiber. Tiber itu tikungan besar. Jadi kepala kereta api mampu melihat buntutnya. Apalagi kalau kita mau ke Garut, itu ada daerah yang teras sering sawah atau gunung atau sungai. Kalau pagi-pagi bagusnya. Makanya ada jurusan kereta api Jakarta
Garut itu dengan panoramik atau Jakarta Bandung panoramik, artinya ada gerbong panoramiknya dan itu bisa melihat, apalagi kursinya bisa digeserkan atau ya berbalik lah itu kursinya. Dan kereta apinya sekarang banyak, ada sekitar 8 gerbong ya. Dan ini juga suka ada istilahnya, ada sebutan Lodaya, Mutiara Selatan, Parahyangan. Dan ini ada sebabnya, dan ini ada alasannya. Kenapa kalau rel kereta api di mana-mananya, itu di mana-mana, di bagian bawahnya suka menggunakan batu, tidak pakai tahu Sumedang atau odading gitu ya. Ternyata batu-batu ini fungsinya untuk meredam getaran, penghalang tanaman, atau untuk mempermudah penyerapan air. Kita lanjutkan Bandung Tour on Bus atau disingkat Bandros. Bandros ini bisa disewa, Bandros ini bisa dicharter. Nah, kalau ini reguler hanya sekitar 30 menit atau 40 menit berputarnya. Tapi kalau disewa bisa 4 jam, bisa 6 jam, dan itu bisa kita request rutenya. Misalnya jemput dari hotel, tujuannya ke Masjid Al-Jabar, keliling Masjid Al-Jabar, masuk ke Galeri Rasul, atau ke Gedung Sate, atau tempat-tempat yang kita pilih. Nanti minta nomor kontaknya sama pihak tiketing, atau pihak manajemen, dinas perhubungan, atau terminal lebih panjang. Atau juga ada IG-nya, bisa kita dapatkan info ya. Soalnya jangan mendadak, takut tidak kebagian bandosnya ya. Kita lanjutkan Bandung Tour on Bus. Ini patung pemain sepak bola buatan orang Bandung, namanya Inyo Manuarte. Betul seperti nama orang Bali, tapi sekolah di Bandung, tinggal di Bandung, istrinya orang Bandung, museumnya di Bandung ya, kayak miniatur IKN ya. New Art, tiketnya 50.000 ya, New Art ya, New Art itu ke bahasa Bandung ya. Kita lanjutkan Bandung Tour on Bus atau disingkat Bandos. Saya bukan bermaksud ceramah ya atau presentasi ya, tapi saya menjalankan tugas. Kalau naik Bandos ini, salah satunya selayang pandang. Kalau kita mau lebih jauh tentang Bandung, nah lihat-lihat dulu dengan Bandros. Ada jalan yang populer, ya, ada bangunan-bangunan, ada wisata kuliner, dan banyak lagi hal-hal yang menarik lainnya. Seperti ini hotel kedua di Bandung. Dan kita wajib tahu kalau sudah keliling kota Bandung, mana titik nolnya. Ini titik nol kota Bandung. Di depan sebelah kanan ada monumen Setum, patung dada yang menunjukkan Daerah Bupati Bandung. Presiden yang pertama, Gubernur Jawa Barat yang pertama, di sini ditempatkan, diposisikan di sebelah kanan. Ini titik nol kota Bandung. Ya. Dan ada ucapan Daenles terhadap properti kota Bandung. Nah, kalau yang di depan sebelah kiri ini hotel yang pertama di Bandung. Kamar Presiden, kamar delegasi konferensi Asia Afrika, dan bentuknya kayak kapal laut atau kapal pesiar, dek dan kabin, serta yang layarnya. Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka sebelah kanan. Tempat acaranya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, pernah ada orang Eropa pengen jadi warga Bandung ngomong begini, Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Sementara di sebelah kanan gedung tertinggi pertama di Bandung, 17 lantai. Sekarang di Bandung tidak boleh ada gedung yang paling tinggi, atasnya 35 lantai di Lembang. Nah, ini juga Menara Kembar. Tentang sepeda-sepeda yang 1.001 jam, sewanya di sini, daftarnya di sini. Betul.
Soalnya ada sepeda yang 30.000 15 menit. Ya, otopet, skuter atau sepeda listrik, motor listrik. Ini bagian ujung. Enak, es krimnya.